di sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai soal Syawal, semangat peningkatan potensi diri dan organisasi, gitu ya. Dan tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, barangkali ini ada sedikit ataupun ada petunjuk ataupun arahan dari Pak Ketua, Pak Sofyan Munawar MA. Untuk itu kami persilahkan terlebih dahulu Pak Ketua. Yang saya hormati, terutama Al-Mukarram, alhamdulillah Ustaz Supriyatna bisa hadir di tengah-tengah kita, acara spesial sawalan. Sebelum nanti pembicaraan utama oleh Pak Ustadz, mungkin perlu saya sampaikan flashback ya kemarin Ramadan. Alhamdulillah, meskipun tidak secara khusus, alhamdulillah kita banyak giat bersinergi. Paling tidak ada 3 kegiatan perlu saya laporkan. Yang paling terakhir bersama Rumah Baca Banjar dipimpin oleh Bu dosen Bu Dede dengan Forum Silaturahmi 94 yang kita juga mengadakan pesantren ya, pesantren untuk anak-anak mulai SD, SMP, SMA juga dengan bimbingan bahasa Inggris gratis. Alhamdulillah acara kolaboratif sudah terlaksana. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Kemudian sebelumnya juga selama bulan Ramadan, Ismi Kota Banjar dengan Kemenag dengan ruang baca komunitas mengadakan parade puisi religi, membacakan puisi religi, yang itu juga buah kolaborasi dari buku parade antologi puisi religi. Bahkan tadinya ini untuk warga Kota Banjar saya kira, tapi alhamdulillah yang berpartisipasi Ternyata nasional dari Pekanbaru, dari Batam, Jakarta, Bandung, Cirebon berpartisipasi dalam buku ini. Alhamdulillah juga Profesor Dr. Sangidu dari Fakultas Sastra berkenan juga memberikan pengantar. Peluncurannya bersama Kemenag Kota Banjar dan juga mengadakan parade pembacaan puisi sepanjang Ramadan. Dan sebelumnya juga mengkhidmati ulang tahun Kota Banjar. Ini bersama ruang baca komunitas bersama dukung Lumpur Mas juga meluncurkan buku literasi Kotaku. Ini juga dibedah di SMA Negeri 1 Banjar. Alhamdulillah yang pembedahnya 2 kandidat doktor, Ibu Puspita kandidat doktor dari Unpad, kemudian kandidat doktor dari UGM Kang Asep Mulyana. Dua-duanya kadar terbaik ICMI Kota Banjar. Oh iya, itunya masih ada. Oh ya, ini spanduknya. Spanduknya yang masih ada. Jadi itu mungkin ada 3 kegiatan utama di bulan Ramadan. Peluncuran buku dan bedah buku, juga parade puisi religi, dan juga pesantren kilat, dan juga bimbingan bahasa Inggris gratis untuk siswa. Ya, semangatnya kolaboratif lah dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Kemarin ada suntingan juga dari kawan-kawan mahasiswa, siswa SD, SMP, SMA ikut pesantren. Guru-guru kebanyakan juga ikut nulis parade puisi. Ya. Meminta Guru. uang ya. Nah ini mahasiswa kok belum ini nggak diajak. Nah insya Allah ini kemarin saya ada komunikasi dengan Perpusnaspres, dengan pimpinan Perpusnaspresnya, bahkan ke depan ada agenda inkubator literasi pustaka. Ada sinyal lampu hijau, mungkin saya juga diajak untuk membuat replikasi tempoh hari Perpusnas bikin inkubator perpustakaan nasional ini di tingkat daerah.
nanti saya coba upayakan ini nanti ISMI dengan LBK dengan Dinas Perpustakaan Kota mungkin bisa bersinergi untuk inkubator literasi di tingkat Kota Banjar. Dan saya fokusnya ke mahasiswa, mahasiswa dan santri, pemuda mahasiswa dan santri untuk nanti outputnya juga dari buku misalkan yang khusus nanti ini tentang kaula muda, terutama mahasiswa dan santri. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Atur nuhun dukungan semua pihak yang sudah kolaboratif, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Selanjutnya bagaimana pengembangan ke depan. Nah, ini semangat sawah, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Sebelumnya saya kembalikan ke Mas Sarip. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun dan terima kasih, hatur thank you buat Pak Ketua, Pak Sofyan Munawar yang telah menyampaikan progres dari perkembangan pergerakan ICMI itu sendiri. Tadi ada beberapa catatan yang memang yang perlu kita garis bawahi, terutama ini ada program yang cukup unik juga. Ini sangat sangat berkaitan sekali dengan tema sore hari ini, yaitu mengenai soal semangat peningkatan potensi diri dan organisasi. Ya. Tadi ada program yang bisa dikolaborasikan antara Perpustakaan Nasional dan juga ICMI, juga RBK. Ini mengenai soal inkubator literasi perpustakaan ya, insya Allah gitu kan. Ini cukup cukup menarik sekali untuk kita bedah, tapi tentunya kita akan membedah mengenai soal literasi perpustakaan next time. Dan tentunya ini telah hadir juga di tengah-tengah ini ada AA Supriyatna, kalau saya bilangnya si AA gitu kan, AA gitu. Wah, Akang Wah, karena memang beliau ini salah satu salah satu sosok yang memang berpengaruh di hidupnya di hidup saya gitu kan. Persisnya sih dulu waktu SMA Negeri 1 Banjar, saya bukan orang siapa-siapa tadinya, dan beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa eksis, untuk bisa bergabung dengan salah satu grup nasyid yang memang boleh jadi dikatakan legendaris di Kota Banjar. Ini namanya itu Gema Dakwah dan Nasyid ya, atau disebut juga Madani. Dan kalau misalkan mendengar Madani pasti akan sangat kenal dengan sosok satu ini, yaitu A. Supriyatna ini. Perjalanan panjang sekali lah gitu ya. Kalau soal Madani itu bukan konteks di sini ya, tapi memang beliau salah satu sosok yang memang inspiratif bagi saya dan menjadi kakak gitu kan, bukan hanya kakak di dunia ini saja, tapi di hari ini saja, tapi sudah sejak lama gitu. Enaknya Akang atau Bapak atau Ustadz atau apa ya? Akang ya? Kang, gimana, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Alhamdulillah sehat Akang. Duh, ini jelas bisa nyebat ayina gitu ya. Kang, gimana kemarin nih perjalanan bulan Ramadan, kemudian Akang juga alhamdulillah sekarang diangkat menjadi salah seorang yang memang abdi negara gitu kan. Ini tentunya sebelum kita ngobrol ke tema yang ini, ingin tahu aja lah perjalanan Akang sekarang gitu. Baik. Ini jadi momentum kesempatan untuk ta'aruf berarti. Ya, ta'aruf dulu ya. Ya, baik. Sebelumnya saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan yang diberikan oleh sesepuh ICMI Orda Banjar, Pak Sofyan, saya sangat berterima kasih karena ini betul-betul kesempatan secara pribadi bagi saya untuk bisa bersilaturahim dengan ICMI Orda Banjar, rekan-rekan, walaupun
setiap saat kita bersinggungan di dunia maya, tapi secara formal seperti ini adalah momentum bagi saya untuk menguatkan dan mengingatkan kalau saya ini adalah bagian dari Itsmi Order Banjar. Karena memang jujur Pak Ketua, atas anugerah yang Allah berikan di perjalanan kehidupan saya, mulai dari pindah rumah, kemudian sekarang pindah tempat kerja, ini adalah sejarah baru dan sampai sekarang belum bisa move on dengan kondisi yang sudah nyaman di tempat kerja semula dan sekarang harus memulai dari nol, walaupun dengan status yang ini salah satu dari impian, karena memang mengabdi dirasa lebih apa ya, lebih nyaman karena dari status dan lain sebagainya ada kejelasan. Maka saya memberikan semangat tentunya kepada teman-teman yang masih sedang berjuang untuk mencari jati diri, karena memang profesi itu profesi yang sangat mulia, walaupun terlepas dari apakah saya sebagai statusnya PNS atau tidak, guru ini adalah profesi mulia, tapi di sisi lain kita juga perlu berikhtiar, dan alhamdulillah ini adalah anugerah yang luar biasa. Jadi hijrahnya dari satu tempat ke tempat yang lain itu pasti akan membawa banyak manfaat, tentunya kalau hikmah udah jelas. Jadi dan qadarullah, saya mendapatkan tempat yang luar biasa di tempat di lembur gitu ya, di lemburan, tempat di mana saya lahir di sana, yang tidak direncanakan. Jadi tidak direncanakan pindah ke tempat kelahiran, qadarullah pindah ke tempat di mana rumah itu dulu akang lahir di sana, terus dengan status yang berbeda dari nol lagi, tempat kerjanya nol lagi, kemudian di sana hadir anak-anak usia madrasah yang ternyata bisa diarahkan dan sebagainya. Maka selama Ramadan kemarin itu menjadi kesempatan, saya berpikir ini Allah menempatkan saya di sini itu karena memang sudah disiapkan semuanya. Tempatnya, kemudian anak-anaknya, masjid jami'nya, masyarakatnya, gitu. Jadi saya itu selama bulan Ramadan asik sendiri, ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ada kegiatan pesantren, ada bimbel. Saya pun di sana sebagai divisi pendidikan mengabdi kepada masyarakat Kota Banjar, berkolaborasi dengan Forsalim, Forum Silaturahim IRM Bawul Ulum, mengadakan salah satu programnya itu Bina Desa Forsalim. Saya bagian dari divisi pendidikan ISMI, masuk di sana menjadi pegiat mengajar anak-anak, dan sekarang malah berlanjut. Ini belum laporan secara formal kepada ketua, karena ini makanya tadi ini kesempatan untuk bersilaturahim, untuk menyampaikan walaupun tidak ada label ini ISMI secara formal, ada ketua dan lain sebagainya, saya berniat dalam hati, saya ini adalah bagian dari divisi pendidikan, setidaknya bisa berkontribusi untuk masyarakat Kota Banjar. Kurang lebih ada 27 sampai 30 anak-anak Pak Ketua di sana, itu usia SD, usia prasekolah sama usia SD. Daerah mana itu? Itu di rumah di Pagak. Oh, di daerah Pagak. Iya. Pagak itu Binangun. Binangun. Dusunnya dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Jadi fokus. Jadi karena memang suasana saya sedang menghadapi latsar juga gitu, jadi hanya latsarnya virtual kayak gini, jadi di rumah seperti itu aja sampai sekarang. Jadi gitu. Tadi ada Bina Desa, kemudian berkaitan dengan banyaknya generasi ya, pemuda ataupun anak-anak yang memang oleh Akang dibina dan diberikan pendidikan,
Dan kaitannya dengan semangat menggali potensi diri nih Kang. Tentunya Akang untuk selain ke tempat daerah Akang yang sekarang dibina oleh Akang, tentunya ini boleh di-share juga nih Kang. Iya, baik. Bagaimana kiat ataupun bagaimana rumus canggih istilahnya. Masih ingat judul lagu ya? Judul lagu itu rumus canggihnya itu gimana? Ya, kembali dari selepas Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan agung bagi umat Islam, di mana kita dimudahkan untuk beribadah, kita dimudahkan seperti kita ini sudah disiapkan fasilitasnya, kita tinggal mengerjakannya saja. Yang orang yang tidak biasa itu menjadi bisa beribadah, yang sudah bisa beribadah menjadi terasa luar biasa. Jadi memang di bulan Ramadan itu adalah bulan dimana kita semua serasa dimudahkan, disibukkan untuk beribadah, dan dirasa sangat mudah melaksanakannya. Ya. Dari hal-hal yang menjadi khas Ramadan seperti qiyamul lail atau tarawih, ya, kemudian tadarus yang orang biasanya di awal atau di bulan selain Ramadan itu seperti tahajud atau tadarus itu agak berat dilaksanakan, tapi bulan Ramadan itu dirasa sangat mudah sekali, ya. Terutama saum yang tidak biasa saum Senin Kamis dihadapkan pada Ramadan, tapi bisa selama sebulan penuh kita melaksanakan, karena memang janji Allah itu seperti itu. Di bulan Ramadan itu sangat menjadi momentum kesempatan bagi kita untuk mengupgrade kemampuan ibadah kita. Nah, maka seyogianya ketika lepas dari bulan Ramadan ini kita masuk ke bulan Syawal. Syawal itu kalau dilihat dari perspektif definisi bahasa, kan Syawal itu adalah peningkatan. Bulan Syawal berarti adalah bulan peningkatan. Berarti hal yang sudah ada pada bulan Ramadan itu, maka bulan Syawal ini kalau sesuai dengan definisi tadi, bagaimana caranya agar kita bisa meningkat amaliyahnya dari Syawal tahun kemarin dengan Syawal tahun sekarang, gitu. Jadi dari mana kita belajarnya? Kita membiasakan diri dari bulan Ramadan kemarin, gitu. Jadi kita ini adalah berupaya untuk menjaga dengan hadirnya bulan Ramadan itu berarti disadari atau tidak kita ini sebenarnya memiliki potensi untuk bisa meningkatkan berbagai kemampuan bulan Ramadan itu, ya, seperti ibadah, kemudian amaliyah yang sunnahnya itu kan disadarkan bahwa sebenarnya kita itu bisa, kita ini punya potensi untuk melakukan itu. Maka potensi itu digali, ditempa, sehingga dari yang tidak biasa selama sebulan penuh itu dibiasakan. Maka semangat itu harus dijaga. Jangan sampai ketika masuk bulan Syawal itu kembali lagi ke nol, itu betul-betul kembali ke nol, ke yang dulu lagi. Jadi dirasa bulan Ramadan itu tidak ada efeknya apa-apa. Nah, itu salah satu sisi, ya, potensi ibadah. Potensi yang lain misalkan potensi kepedulian kita terhadap orang lain. Di bulan Ramadan itu sangat dimudahkan, entah itu sedekahnya atau memberi perhatian kepada tetangga, orang-orang yang tidak kenal. Coba kita banyak melihat di lapangan yang tidak kenal kita sapa, bahkan kita beri makan dan lain sebagainya, hanya yang lalu lalang saja. Berarti kita ini punya potensi untuk peduli terhadap sesama. Maka potensi-potensi itu harus dipertahankan selepas bulan Ramadan itu. Jangan kembali lagi ke nol, ke yang dimana kita tidak peduli, tidak peka, tidak respect terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka potensi-potensi itu harus dijaga. Itu adalah potensi diri, ya, potensi diri. Nah, kaitannya dengan potensi organisasi ICMI, ya.
Dengan luar biasa saya salut dengan sosok beliau ketua itu, produktif di usia yang jauh berbeda dengan Ya, saya. betul. Malu ya. akhirnya malu kalau misalkan kita tidak produktif ya dengan Betul, ketua itu. betul. Ini sosok yang kalau di proposal yang sedang dibuat itu role model ya. Role modelnya. Betul sekali untuk saya. Jadi bulan Ramadan kemarin itu banyak potensi organisasi yang di bulan Syawal ini harus kita tingkatkan lagi. Jadi semangat di bulan Ramadan, bahkan bulan-bulan sebelum Ramadan ini kita tetap berkarya dengan karya nyata itu diabadikan dalam bentuk buku, dalam bentuk kegiatan. Maka bulan Syawal ini kita jangan kendor ya, seperti semangat ibadah kita harus mengantisipasi kendornya semangat kita ya, jangan sampai kita futur gitu, kita malas karena malas ini bukan ciri atau tabiat dari umat Islam. Malas ini bahkan kecenderungan hobinya setan, malas. Maka tidak boleh, apapun kita harus bergerak ya, memanfaatkan potensi yang dimiliki ya. Yakin di setiap individu, di setiap manusia Allah titipkan potensi. Cuma ada yang dengan sadar sendiri bisa digali, ada yang perlu sentuhan atau tangan orang di sekitarnya untuk menyadarkan akan potensi yang dimiliki. Kemudian ada juga yang perlu diarahkan gitu, sehingga dia bisa menemukan potensi yang dimiliki. Maka ISMI ini salah satu yang sangat strategis bagi kita semua yang terlibat untuk semangat mengupgrade kemampuan, mengupgrade potensi yang dimiliki, untuk berkhidmat kepada ISMI, berkhidmat kepada masyarakat Kota Banjar, umumnya kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Walaupun saya seperti ini, walaupun yang saya garap ini hanya bukan satu dusun, bukan satu desa Binangun, satu lembur, satu wilayah, satu RW ya, karena kebetulan Masjid Jami ada 9. Tapi ini adalah bukti nyata kita, walaupun sangat kecil ya, seperti butiran debu bagi bangsa Indonesia. Tapi ini akan menjadi saksi konsistensi kita mengabdi kepada masyarakat, apalagi dengan label sebagai ASN pengabdi masyarakat, maka pelayan masyarakat, kita mengabdi untuk masyarakat, kita dibayar oleh masyarakat. Walaupun kita tidak seperti itu, Allah itu Maha Tahu. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Kebaikan yang kita sebar melalui berbagai profesi ya, yang kita miliki ya, dari divisi manapun, ketika niatnya lillah karena Allah, didasarinya semata hanya beribadah kepada Allah, maka yakin itu yang akan kita tuai di akhirnya. Akhir itu bisa di dunia ya, di masa tua kita nanti, atau esok juga adalah hari nanti, atau di keabadian nanti, yaitu di akhir. Ini menarik sekali ya, teman-teman semuanya, berkaitan dengan menggali potensi diri, terutama ini kemampuan diri dan juga berorganisasi. Kita ketahui seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi mengenai soal ini, buku antologi ya, buku antologi puisi religi yang tadinya itu awalnya itu punya niat untuk hanya sekedar di regional Banjar saja, tapi ternyata ini se-Indonesia itu memberikan sumbangsi puisi di sini, keterwakilan gitu dari berbagai daerah. Jadi artinya ini Banjar ini memiliki potensi gitu kan, memiliki potensi go nasional, bahkan mudah-mudahan bisa go internasional. Kang, ini kita lebih mendalam lagi nih, menurut perspektif Akang nih, di baik itu dalam perspektif seorang akademisi ataupun juga perspektif di biro pendidikan, Kota Banjar dalam pendidikan nih, Kota Banjar dalam pendidikan sejauh ini, boleh mungkin akan memberikan saran kepada
halayak publik masyarakat Banjar. Apa yang harus dilakukan? Terus apa yang harus kita tata dalam konteks pendidikan di Kota Banjar? Tanyanya berat sekali ini. Pendidikan itu kalau ini perspektif saya sebagai seorang Supriyatna, sebagai guru agama ya, jadi tidak terlalu tidak meluas gitu ya, apalagi terlalu melebar enggak. Ini sebagai seorang guru ya, Ustadz itu kan guru, jadi guru umum mata pelajaran apapun itu beliau adalah ustadzah. Dari perspektif saya yang harus dilakukan itu adalah karena kalau pendidikan itu berarti aktivitasnya adalah pembelajaran, belajar itu berarti ada serangkaian prosedur yang harus ditempuh gitu. Maka di sana orang-orang yang terlibat baik itu sebagai subjeknya atau sebagai objeknya harus bisa menempatkan pada posisinya, menyadari akan peran dan fungsinya gitu. Apalagi kaitannya sebagai seorang guru itu profesi yang sangat mulia ya. Guru itu, dan siapapun jadi guru ya, tidak karena dia mengajar di salah satu lembaga pendidikan maka dia itu adalah guru. Saya tidak berkata itu. Jadi orang tua adalah guru terbaik bahkan ya. Madrasah pertama anak itu adalah di rumah. Maka bicara madrasah berarti di sana ada ustadznya, ada santrinya, ada gurunya, ada muridnya. Maka gurunya adalah orang tua, santrinya adalah anak-anak. Berarti orang tua juga adalah guru. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, betul-betul orang tua itu menjadi guru terbaik bagi anak-anaknya. Terlepas apakah orang tua itu siap dan tidak siap, ini adalah tuntutan. Menyadarkan bahwa betapa pentingnya peran guru itu. Ya, bahkan Luqman itu adalah guru bagi anak-anak. Ya, diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana sosok Luqman yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi bisa diabadikan dalam Al-Quran. Kisahnya bahkan ayatnya menjadi dasar bagi kita bagaimana cara mendidik. Ya, karena melatih dan mendidik itu dua hal yang sangat berbeda. Maka diperlukan guru itu intinya kan satu kata, bagaimana caranya agar guru itu bisa menginspirasi siapa? Orang-orang yang diajar atau orang-orang di sekitarnya. Karena guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Jadi ketika menginspirasi berarti bisa menjadi daya dorong, daya ungkit, daya apa lagi ya, yang mampu menggerakkan dari yang 0 ke angka 1 gitu, dari yang tadinya diam menjadi bergerak, dan tentu arahnya adalah lebih baik. Itu guru. Nah kemudian bicara siswa juga harus menyadari bahwa dia itu dalam konteks sedang menambah ilmu ya. Maka dia harus mulai berangkat dari doa. Ya, Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Maka dia harus menyadari bahwa ilmu itu datangnya dari Allah. Maka mintanya kepada Allah, Rabbi jidni ilman, ya, agar ilmu yang sudah ada itu ditambahkan. Nah, maka makna ditambahkan itu berarti ada peran kita bagaimana caranya agar ilmu yang sudah ada itu kita jaga dengan cara diamalkan biar ilmu itu menjadi bermanfaat. Maka minta kepada Allah untuk ditambahkan. Jadi kalau ditambahkan bukan yang ilmu yang ada jadi hilang, yang baru jadi datang, tidak, tapi yang ada kita jaga, kita pelihara dengan diamalkan, bisa untuk kita, bisa untuk orang-orang sekitar kita, kemudian minta untuk ditambahkan dan meminta kepada Allah pemahaman, karena rizki itu adalah perspektif rizki dari ilmu itu adalah pemahaman.
seperti itu. Ya. Kalau di garis bawahi ini tadi pembicaraan Akang ini lebih mengkerucut pada bukan hanya perspektif guru yang sebenarnya kan, tapi dia juga siswa yang sebenarnya. Tapi dengan kondisi pandemi, kebanyakan sekarang WFH, belajar juga daring, terus kemudian kerja juga daring, semuanya juga daring. Artinya ini orang tua, istilahnya pendidikan keluarga ya, pendidikan keluarga untuk mengetahui potensi anaknya itu sendiri itu sebetulnya seperti apa gitu kan, dan untuk juga menggali potensi anak ini. Oh, potensi anak saya itu ternyata di bidang eksak nih, ternyata bidang ini ternyata memang banyak hikmahnya, dan memang perlu digaris bawah juga menurut Akang tadi, pendidikan keluarga itu sangat penting gitu. Bukan hanya istilah menitipkan anak ke sekolah gitu, kemudian madrasah, bukan hanya itu, tapi yang terpenting adalah tetap keluarga. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Cak Nun itu ya. Cak Nun mengatakan bahwa kalaukah kita tidak mampu untuk merubah budaya bangsanya ataupun merubah culture bangsanya, itu rubahlah di wilayah. Kalau tidak bisa di wilayah, di daerahnya. Kalau tidak bisa di daerahnya, di RT-nya. Kalau tidak bisa, sangat tidak bisa di RT, ya udah di keluarga. Untuk merubah bagaimana culture ataupun budaya keluarganya untuk saling mencintai, menyayangi gitu kan. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Cak Nun tersebut itu. Dan ini masih banyak sekali waktu yang beberapa menit ke depan lah gitu. Barangkali mungkin partisipan yang hadir di sore hari ini barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tunggu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan di chat ya, nanti disampaikan kepada kami. Ini cukup menarik sekali apa yang kita bahas di sore hari ini. Enaknya sih kalau sama Akang ini ada gitar ya. Kalau sambil menyampaikan materi itu Akang selalu ada lagu. Nada dan dawa. Jadi selalu ada lagu. Hanya karena saya tidak bawa gitar ya. Kalau bawa gitar enak kalau sama Akang gitu. Ya? Jadi reunian gitu. Baik. Tadi berbicara tentang apa yang harus diperhatikan, masalah pendidikan, sambil menanti kalau ada yang mau sharing ya, share. Ya. Bahwa keberhasilan pendidikan itu tergantung dari beberapa hal ya, termasuk komponen-komponen di dalamnya. Biasanya saya sering banget mendengar ada empat hal yang harus menjadikan fokus perhatian kepada pendidikan ini. Jadi pertama adalah lembaga pendidikan itu sendiri, ya, lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Yang kedua adalah peran serta dari orang tua. Ini sangat penting sekali, apalagi di masa kondisi seperti ini. Peran orang tua itu sangat besar sekali ya, lebih besar dari yang ketika sebelum COVID ini. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah ya, pemerintah sebagai umaro. Ini juga sangat penting. Jadi keberhasilan pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan itu sendiri, tapi adalah orang tua, kemudian pemerintah dengan regulasi-regulasinya. Saya pikir Kota Banjarmasin sudah sangat luar biasa perhatian terhadap dunia pendidikannya, ya, betul, terhadap orang-orang yang terlibat di dunia pendidikannya. Dan yang terpenting, yang memiliki kekuatan terbesar itu adalah masyarakat. Ya, saya sangat merasakan sekali bagaimana ketika membangun sebuah lembaga pendidikan non formal ya, ini saya kan di sana sedang membangun itu. Ketika ada perhatian dari masyarakat itu luar biasa ya. Ini kan non formal, belum menyentuh kepada pemerintah, baru hanya pemerintahan setempat, RT, tapi ketika bersinergi pemerintahannya, aparat pemerintahan setempatnya, kemudian kalau kita udah jelas karena kita punya keinginan, kita punya hajat, maka kita menyiapkan diri gitu. Kemudian keterlibatan dari orang tua itu tidak hanya sekedar mengantarkan saja, betul tadi, tapi ada kepedulian yang lebih dari orang tua itu dengan menanya bagaimana programnya ya, bahkan menanya bagaimana kewajibannya. Itu hal-hal yang ternyata
dirasa banget sebagai sebuah dorongan. Kemudian ketika masyarakat yang tidak terlibat langsung tapi peduli, aware ya terhadap apa yang sedang dibangun, yaitu sebuah lembaga pendidikan ya, maka itu akan sangat menunjang terhadap keberhasilan sebuah pendidikan. Maka harus sinergi. Pak Ketua bilang sinergitas ini betul, ukhuwah itu akan melahirkan sebuah kekuatan. ICMI dengan berbagai potensi yang dimiliki, tadi disampaikan ada 2 kandidat dokter, akan juga mudah-mudahan bisa lanjut ke S3. Doakan akan juga pengen mengupgrade kan? Upgrade. Semua bergerak dengan caranya masing-masing, dengan setiap peluang yang dimiliki. Kita bergerak bersama ya. Jadi slogan di sana, maju bersama maka hebat semuanya. Jadi ketika kita bisa bergerak bersama, tidak dalam arti tidak semuanya langkah kanan, tidak. Mungkin caranya berbeda-beda. Ya, guru saya Ustaz Amas, Masya Allah, terus konsisten, istiqomah gitu. Nah, maka saya juga ingin meniru bagaimana caranya kita bisa berkontribusi, mengupgrade kemampuan diri, berkontribusi terhadap keluarga di sekitar, di lingkup tadi. Mungkin hanya lingkupnya hanya sebutiran debu saja gitu. Tapi ini adalah bukti nyata dan akan menjadi saksi nanti ketika disertifikatnya amaliyah yang mudah-mudahan bisa menolong menjadi syafaat untuk kita. Gitu Mas Arif. Jadi semangat untuk meningkatkan potensi yang dimiliki, potensi baik potensi individu ataupun organisasi. ICMI ini adalah tempat yang sangat strategis untuk mengembangkan potensi dengan orang-orang hebat yang ada di dalamnya. Siap. Ada pertanyaan Kang sini? Kayaknya belum ada ya. Coba saya cek. Belum ada pertanyaan ataupun sharing di grup yang belum ada ya. Dan memang ini Kang, ICMI ini kan lebih cenderung mayoritas yang ada di dalamnya itu memang boleh jadilah dikatakan para cendekiawan yang memang mereka lebih konsentrasinya itu kepada aspek pengembangan intelektual, aspek pengembangan intelektual. Kang, ini tadi kan banyak kita ngobrol-ngobrol mengenai soal perspektif akan pendidikan di Kota Banjar. Kang, Akang punya mimpi nggak Banjar? Apakah kita harus punya sebuah museum atau apa? Itu lebih itu nantinya itu menjadi sebuah pusat gitu ya, ataukah memang menjadi sebuah spirit bersama bahwa Banjar ini bukan hanya layak pemuda gitu kan, tapi Banjar ini adalah kota pendidikan, dan mudah-mudahan kota yang ada jargon kota pendidikan yang ada di Yogyakarta boleh jadi kita pindahkan aja ke Banjar gitu kan. Boleh jadi seperti itu, karena saya yakin contoh sederhananya banyak mahasiswa-mahasiswa asal Kota Banjar yang memang mereka sangat potensial sekali di kancah nasional gitu kan, di kancah nasional, bahkan di regional di Jawa Barat. Bahkan banyak putra-putra daerah yang memang mereka itu tidak terlalu dikenal di Banjar, tapi ternyata mereka juga eksis dalam bidang pendidikan di daerah lain gitu kan, di tingkat nasional. Artinya ini perlu sekali adanya spirit ataupun budaya, etos belajar, etos pendidikan yang ada di Kota Banjar perlu dibina gitu kan, perlu dibina. Saya sih punya mimpi ya, karena memang walaupun ya kategorinya masih muda, tapi karena lama mengajar di sekolah sehingga banyak sekali ketemu sama anak-anak usia SMA ya, di mana mereka udah lulus kemudian mencari menuntut ilmu di tempat yang lain. Saya suka menyampaikan seperti ini. Nah, silakan kamu, karena disadari Banjar dari sisi pendidikan untuk
jangankan universitas kan, kita masih sangat minim referensi lembaga pendidikan perguruan tinggi di Kota Banjar. Maka kita memang belum saatnya seperti Jogja, ya. Kenapa Jogja bisa hebat? Karena tersentral orang-orang hebatnya di sana. Bahkan orang-orang di luar Jogja itu datang ke sana mengabdi di sana gitu. Saya suka menyampaikan kepada calon alumni itu, silakan kamu belajar dimanapun hingga menjadi sukses, tapi jangan lupakan Kota Banjar. Setelah kamu sukses, ilmunya didapat, kemudian hebat, maka pulanglah ke Banjar, bangun Banjar, sehingga Banjar itu seperti yang diimpikan oleh kita bersama. Karena perlu proses untuk mencapai hal itu. Dikatakan kota belajar, Jogja itu udah dari sejak zaman sebelum merdeka juga. Iya, seperti itu. Tapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Banjar. Ya, maka untuk pendidikan, ya setidaknya kita memiliki perguruan tinggi yang menjadi referensi bagi wilayah-wilayah sekitar. Ya, minimal kalau untuk jenjang lembaga pendidikan formal sampai SMA SMP, insya Allah kita sudah cukup dan mumpuni. Prestasinya udah luar biasa di kancah provinsi ataupun nasional. Tapi untuk perguruan tinggi, nah ini yang mungkin karena biar generasi muda yang potensial itu tidak berkarir di luar, ya, tapi di kota yang kita cintai. Cuma untuk saat ini karena memang perlu proses, maka silahkan sampai bahkan diraih, disedot lah semuanya gitu. Kemudian aplikasikan di Kota Banjar gitu. Kang, ini kita lebih ke perspektif bagaimana kita mengelola pendidikan. Jam 5 Siap, sebentar lagi. Perspektif pendidikan keluarga. Ini kalau boleh akan kasih rumus canggih juga kepada teman-teman yang ada di virtual ini. Kalaukah memang ada kasus seorang anak yang memang anak itu memang punya potensi, baik itu hafalannya ataupun hitungannya, tapi maaf, secara mental dia tidak percaya diri karena aspek apa? Satu, aspek ekonomi, terus keduanya aspek disabilitas gitu kan. Disabilitas fisik. Nah, mungkin ini Kang untuk mengatasi permasalahan tersebut dari Akang ini bagaimana ini Kang? Satu aja, satu materi ini aja. Oke. Baik, ketika seorang anak memiliki potensi namun minder dari sisi yang lain, itu memang PR pertama bagi orang tuanya. PR bagi orang tuanya untuk menyadarkan bahwa potensi yang dimiliki itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Maka bentuk disyukuri itu dengan memanfaatkan potensi itu, terlepas dari kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang lain. Ya, maka potensi seperti tadi hafalannya bagus atau hitungannya bagus, ini adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Maka bentuk syukur itu adalah dipakai, gitu, dipakai. Walaupun latar belakang ekonomi misalkan sisi itu yang membuat anak itu menjadi minder, maka beri kekuatan bahwa itu bukan faktor kelemahan. Ya, jadi menyadarkan itu sehingga ada semangat dia untuk menggali potensi yang dimiliki. Bahkan kalau bisa kasih ilustrasi, kasih contoh orang-orang yang hebat bukan berangkat dari ekonominya yang kuat. Ya, banyak yang sekarang juga bahkan masih hidup, yang berawal dari nol tapi dia memiliki semangat untuk menggali potensi yang dimiliki, fokus terhadap potensi yang dimiliki. Jadi ketika kita sudah fokus terhadap potensi yang dimiliki, maka kelemahan-kelemahan yang ada di sekitarnya tidak terlihat. Ya, jadi ilustrasinya ketika persis seperti orang melihat sebuah kesalahan. Ya, dalam papan bor itu, ya ketika ditulis gitu, ilustrasi kayak gitu di video pembelajaran itu. Guru menulis perkalian dari angka satuan sampai puluhan. Dia menulis banyak, kemudian dia sengaja membuat satu kesalahan.
ya jawabannya itu dan responnya anak itu langsung respon. Nah, itu menandakan bahwa yang fokusnya itu tidak pada kebenaran yang banyak itu, tapi pada kesalahan itu. Satu kesalahan itu membuat heboh satu kelas. Padahal guru itu menulis banyak soal. Nah, itulah kebanyakan daripada manusia. Jadi ketika kita memiliki potensi, maka fokus terhadap potensi yang dimiliki. Kemudian jangan terlalu memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada di sekitar kita. Fokus aja pada potensi yang dimiliki, kemudian ciptakan ciptakan dorongan-dorongan dari luar, dari eksternal itu, misalkan dari orang tua, dari keluarga, dari teman, untuk mendukung, membuat kita menjadi semakin semangat. Maka yakin banyak kok, banyak, termasuk misalkan karena disabilitas ya, karena banyak yang berhasil karena dia fokus. Kuncinya gigih. Kalau gigih yakin dia bisa, dan dia bisa berhasil. Kalau gigih itu dia tidak berhenti di tengah jalan, ya, dia tidak berhenti, gigih, ya, fokus terhadap potensi yang dimiliki, kemudian gigih. Jadikan ini adalah ajang untuk ikhtiar maksimal, totalitas dalam berikhtiar, maka Allah akan bersama. Oke. Tentunya ini bincang-bincang kita menarik sekali, dan bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi, konsultasi, sharing kan? sharing ya, konsultasi ataupun sharing silahkan, atau perlu nanti kita next time ada pembicaraan khusus, silahkan, ada line teleponnya di bawah ini. Ya, pastinya mudah-mudahan agenda silaturahim bulanan itu, Pak Ketua, walaupun mungkin tidak bisa berkumpul ya, pemanfaatan teknologi ini betul-betul sangat membantu sekali, ya, dan dirasa seperti ini saja. Saya didoktrin udah lebih 20 hari, jadi ketemu virtual dengan ketemu biasa, jadi serasa biasa gitu. Mudah-mudahan, karena memang keterbatasan kita untuk kumpul itu karena kehadirannya. Nah, maka mudah-mudahan agenda silaturahim bulanan ICMI ini nanti bisa tersaji secara virtual. Insya Allah mudah-mudahan ICMI bisa memiliki Zoom yang kapasitasnya nanti bisa menjadi banyak gitu. Mungkin ada masyarakat yang ingin bergabung di sharing, itu juga bisa jadi agenda untuk kedepannya. Terutama kita butuh sekretariat nanti ya. Lagi mikir-mikir. Sekretariat itu akan memang harus diperhatikan, itu menjadi PR untuk kita. Tapi jangan menjadi halangan, jangan menjadi halangan. Jadi kalau berangkat dari sesuatu yang belum dimiliki, maka berangkatlah dari apa yang sudah dimiliki, sehingga mudah-mudahan kesamper gitu, nanti akan kesamper, akan indah pada waktunya. Wow. Yakin, insya Allah. Ya, teman-teman, kawan-kawan, sahabat semuanya yang ada di room virtual, alhamdulillah bincang-bincang dengan kakak saya ini, Ustadz Supriyatna, ya, Ustadz Supriyatna SPDI, ya, sebagai Biro Pendidikan ICMI Onda Kota Banjar telah selesai. Tentunya apa yang kita dengarkan ataupun apa yang kita simak, petuah-petuah dari beliau ini mudah-mudahan menjadi salah satu spirit bersama untuk membangun potensi diri, terutama jadikan ICMI menjadi rumah bersama untuk mengembangkan ataupun untuk menjadikan sebagai ruang aktualisasi kita untuk membangun bangsa, untuk membangun umat, karena hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Terima kasih, saya Syarif Hidayat bersama Kang Supriyatna dan juga ada Pak Ketua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.